Shalom Sobat YouTube, welcome to my YouTube channel. Video kali ini saya akan membagikan sedikit kesaksian singkat dari beberapa artis dan orang terkenal lainnya yang dulu belum mengenal Tuhan Yesus tetapi sekarang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Let's check it out. Yang pertama, Kamaya Idol. Kamaya Idol sebelumnya adalah seorang muslim, tetapi kemudian ia memutuskan menjadi Kristen setelah ia pacaran dengan seorang pendeta. Tapi selama pacaran ia tidak serta-merta langsung pindah ke Kristen. Namun Kamaya mulai tergerak untuk menjadi seorang Nasrani ketika dia di Israel. Pertama ia menginjakan kaki dan tiba-tiba ia teringat dengan pernyataannya sebelumnya, di mana ia pernah mengatakan, "Kalau Tuhan izinkan gue ke sana, pasti aku akan menginjakan kaki ke sana." Hal ini membuat Kamaya merinding. Momen ini juga membuat ia berdoa, "Tuhan, tolong tunjukkan saya di mana Tuhan yang benar." Akhirnya Kamaya membulatkan keputusannya, tetapi tidak mau pindah hanya karena pacarnya. Tetapi Tuhan juga mengetuk hatinya untuk menjadi seorang Nasrani. Kemudian Kamaya memutuskan dibaptis pada saat itu di Sungai Yordan pada tahun 2013. Pada saat akan dibaptis, tiba-tiba terbesit orang tua, keluarga, teman, pekerjaan. Tetapi ia sama sekali tidak menjadikan itu sebagai hambatan. Yang kedua, Pendeta Khairul Anwar. Sebelumnya, ia adalah seorang penjahat. Awal menjadi penjahat bermula karena kekecewaan terhadap orang tua kandung yang membuangnya ketika ia masih berusia 8 bulan dan ia diasuh oleh ibu angkatnya. Orang tua angkat tidak harmonis, ia bahkan sering dipukuli. Sejak kecil, ia sudah dibesarkan di lingkungan yang bersama dengan pencuri, penjahat, pemabuk. Khairul Anwar bahkan pernah ingin mengakhiri hidupnya. Namun, ia memilih untuk ikut balap liar. Uang yang dia peroleh digunakan untuk berjudi, menyewa perempuan, mabuk, dan lain-lain. Ia bahkan pergi kepada orang sakti untuk meminta perlindungan atas dirinya. Khairul Anwar juga pernah masuk penjara akibat narkoba. Tetapi setelah keluar dari penjara, ia bukannya bertobat tetapi malah menjadi bandar besar narkoba. Anak buahnya tertangkap polisi. Khairul Anwar bahkan tidak tinggal diam. Ia justru pergi mencari orang yang melaporkan anak buahnya serta menghabisinya. Pada suatu saat setelah selesai sholat tahajud, di tengah doa ia meminta pengampunan Tuhan. Ia mengaku sudah lelah menjadi penjahat. Kemudian ia pergi ke diskotik, alkohol, narkoba, dan wanita. Namun Khairul tidak senang, malah ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Di telinganya terngiang-ngiang suara seseorang berkata, "Ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku." Kemudian tibalah Khairul di sebuah restoran dan bertemu seorang wanita cantik. Khairul menggoda wanita itu, tetapi wanita itu bilang ia akan ke gereja dan ia menawarkan Khairul untuk ikut ke gereja. Sesampainya di gereja, Khairul tersentuh hanya dengan ucapan "Salam." Seperti beban di hatinya luluh seketika, katanya. Itulah cikal bakal pertobatan Khairul dalam mengenal Tuhan Yesus. Yang ketiga, Anna Tairas. Pada awalnya, ayah Anna Tairas adalah seorang Kristen, tetapi ia pindah Islam karena mengikuti istrinya. Anna Tairas sendiri mulai percaya Tuhan ketika ayahnya jatuh sakit. Hal ini membuat Anna mengikuti KKR untuk memohon kesembuhan bagi ayahnya. Namun di KKR pertama tidak terjadi apa-apa. Tetapi hal itu tidak membuat Anna menyerah. KKR yang kedua pun ia tetap ikut. Ia mendoakan ayahnya. Dan waktu itu ayahnya kembali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena sakit yang semakin parah, akhirnya ayah Anna meninggal. Namun hal ini tidak membuat Anna menjadi kecewa. Ia berpikir ayah tidak selamat secara fisik, tetapi jiwa ayah selamat. Momen ini juga membuat Anna membulatkan niatnya untuk menjadi seorang Kristen dan ia pun dibaptis. Anna bahkan memanggil hamba Tuhan untuk mengajarkannya lebih dalam mengenai kekristenan. Di awal ia percaya Yesus, banyak pergumulan yang ia hadapi. Dia sampai menjual barang-barangnya untuk makan dan minum. Namun dengan pola pikir dan hati yang baru, membuat ia kuat di dalam Tuhan.
Hal ini membuat ia menerima berlipat ganda dari apa yang telah diambil dari hidupnya. Yang keempat, Pierre Roland. Pierre Roland adalah pemain sinetron yang terkenal melalui akting yang luar biasa ketika membintangi sinetron Gerhana. Ia mencuri perhatian banyak orang. Tetapi nama Pierre Roland hilang sama sekali dari dunia hiburan. Hal ini dikarenakan ia begitu terlena dengan kemewahan, terutama soal finansial yang serba ada. Ia pun jatuh dalam minuman-minuman keras, dunia malam, merokok. Semua itu dilakukannya setiap hari, hingga pada akhirnya karirnya meredup dan membuat ia tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan membeli rokok ia sangat kesulitan. Hal ini membuat ia stres dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Setelah menjalani pemeriksaan, ternyata dirinya divonis menderita insulin dependent diabetes tipe 1. Sakitnya ini membuat ia sering keluar masuk rumah sakit, tetapi bukannya jera, malah tetap mabuk-mabukan. Sampai suatu hari, Pierre Roland merasakan hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Ia kesulitan bernafas dan kondisinya kritis. Bonita istrinya kemudian membawa ia ke rumah sakit. Pasien-pasien yang bersamanya saat itu meninggal, tetapi keesokan harinya Pierre Roland malah sembuh total. Namun tetap saja Pierre Roland belum berubah dari kebiasaan buruknya. Sampai suatu hari ketika ia menjemput anaknya di Makau, tepat ketika ia di bandara, tiba-tiba muncul keinginan untuk berubah dan berhenti dari kebiasaan buruknya. Peperangan batin pun terjadi. Tetapi hasil akhirnya ia memutuskan untuk membuang semua kebiasaan buruk itu, lalu mendedikasikan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Pierre Roland terus mendalami agama dan memutuskan menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan. Yang kelima, Jovanka Mardova. Jovanka adalah artis tanah air, tetapi ia sudah cukup lama menghilang dari dunia hiburan tanah air. Namun tiba-tiba ia muncul dengan kabar yang mengejutkan, yaitu ketika ia diketahui telah berpindah dari Islam ke Kristen. Hal ini berawal ketika ia berpisah dari suami dan anak-anaknya. Waktu itu ia berada di Amerika. Ia mengalami sedih dan stres yang mendalam. Ketika berada pada suasana yang demikian, tiba-tiba ada seorang teman yang mengajaknya ke sebuah komunitas Kristen agar bisa mengobati kesedihannya. Tetapi sayangnya teman yang mengajaknya justru tidak muncul. Yang menyambutnya justru orang-orang baru. Jovanka mengaku sangat tersentuh karena ketika ia berada di titik terendahnya, orang-orang yang ia baru kenal itu justru memberikan semangat dan mendoakannya, padahal mereka belum mengenal Jovanka. Jovanka berkata, "Saya tersentuh ketika mereka ramai-ramai mengelus dan memberikan semangat untuk saya. Disitulah saya merasakan sentuhan kasih," kata Jovanka. Usai acara itu membuat Jovanka mengambil keputusan untuk pindah keyakinan ke Kristen, meninggalkan Islam yang ia anut sejak lahir. Orang pertama yang ia beritahu ketika pindah keyakinan adalah ayahnya. Ia mengatakan bahwa ia sudah menjadi seorang Kristen. Namun respon ayah sangat mengejutkan. Ayahnya sangat menerima dengan keputusan anaknya. Bahkan ayah Jovanka sempat menemani anaknya ke gereja. Demikianlah Sobat YouTube kesaksian dari beberapa artis dan orang terkenal lainnya yang dulunya belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi sekarang telah percaya dan menerima Tuhan